Shalom adik-adik. Shalom. Sekali lagi kakak sapa adik-adik. Shalom adik-adik. Shalom. Ya, ketemu lagi sama kakak-kakak yang ada di sini. Walaupun kakak di sini, adik-adik di rumah, tapi tidak mengurangi semangat sukacita kita untuk memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Oke adik-adik, sebelumnya kakak undang adik-adik untuk lipat tangannya. Kita mau bilang terima kasih sama Tuhan. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan untuk kebaikan Tuhan di hidup kita. Kalau adik-adik masih bisa sekolah, masih bisa makan, masih bisa bertemu dengan orang tua, masih bisa sehat. Itu semua karena bukan Tuhan, kita bukan jadi apa-apa di hadapan Tuhan. Kita mau katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ayo adik-adik, kita ucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Tuhan buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari adik-adik kita ucapkan terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku.
Tuhan adakan, syukur bagimu. Mari adik-adik, kakak undang adik-adik untuk lipat tangannya. Kita mau berdoa sama Tuhan. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih Bapa buat penyertaan kasih-Mu Tuhan. Dari malam hari ini sampai pagi hari ini Tuhan Yesus, kami bisa menghirup udara yang segar, bisa menikmati berkat-berkat-Mu yang sungguh luar biasa di hidup kami. Itu semua karena anugerah dan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, sebentar kami akan memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami, berkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya Bapa. Engkaulah yang mengurapi kami, hadirlah Engkau di tengah-tengah kami, jamah setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur yang siap melayani Tuhan dan memuji muliakan nama Tuhan. Sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Oke adik-adik, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Oke, kayaknya untuk supaya lebih semangat lagi, kakak mau ucapkan sama adik-adik, shalom adik-adik. Shalom. Aduh, oke luar biasa nih semangatnya. Oke adik-adik, kita mau memuji memuliakan nama Tuhan, kita mau bertepuk tangan, kita mau angkat pujian Kudaki-daki gunung. Oke adik-adik yang di rumah bisa pakai gerakannya, tepuk tangannya ya. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Oke adik-adik, kita mau memuji memuliakan nama Tuhan lagi. Kita angkat pujian It's About Love. Come on now, let's open up the book. Come on now, and take a good long look and see God has given us all we need to be free, It's about you, it's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about love from the Father up above. It's about hope.
hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now. Come on now, and take a good long look. And see. And see, God has given us all we need to be free. It's about you. It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about you. It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about you. It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending love. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Oke adik-adik, kakak persilakan adik-adik untuk duduk kembali dan menyiapkan persembahannya masing-masing karena kita akan masuk ke persembahan. Oke, musiknya. It's about you, it's about me, It's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending love. Oke adik-adik, kita akan doa untuk persembahan. Kita lipat tangan kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu Tuhan di hidup kami Bapa. Tuhan Yesus, kami sudah memberi persembahan, kiranya Engkau berkati persembahan kami ini, Kau berkati pekerjaan orang tua kami, dan kiranya Kau berkati juga kesehatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, adik-adik, kita mau masuk penyembahan firman Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Kita mau katakan Tuhan Yesus itu baik di hidup
adik-adik, di hidup kakak-kakak, di hidup kami, di hidup saya. Mari adik-adik, kita kasih waktu kita 1 menit aja buat Tuhan. Kita mau bersekutu sama Tuhan, mau masuk ke hadirat Tuhan yang lebih dalam lagi. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, syukur bagimu Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Mari adik-adik, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalam
Yesusku, ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu sebagai rusa rindu, selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Mari kita sembah Dia adik-adik. Haleluya. Kami agungkan Kau Yesus, kami tinggikan Kau Tuhan. Terima kasih Yesus, kami tinggikan Kau Bapa. Segala puji hormat bagimu Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan Kau Yesus, kami agungkan Kau Bapa. Namamu besar termulia Yesus, Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mari adik-adik kita sembah Dia, kita puji Dia Tuhan. Ya Allah satu-satunya luar biasa di hidup kita. Terima kasih Tuhan, kami agungkan Kau Yesus. Oh Tuhan, terima kasih Yesus. Bekerjalah Engkau Roh Kudus, hati kami penuh nyanyian ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, kami tinggikan Kau Yesus, kami agungkan Kau Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Shalom adik-adik, senang sekali hari ini Kak Tiar bertemu kembali dengan adik-adik di rumah. Kak Tiar yakin semua yang di rumah sehat seperti Kak Tiar di sini. Itu semua karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sekarang waktunya kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Sudah siap semua? Yuk, boleh diambil Alkitabnya yang di rumah. Diambil Alkitabnya. Oke, Kak Tiar tunggu ya, ambil. Oke, sudah. Duduk yang rapi lagi, duduk yang manis di depan handphonenya, di depan laptopnya. Perhatikan, kita akan belajar firman Tuhan saat ini. Sudah siap semua? Oke, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Kita mau minta Tuhan tolong kita untuk mengerti firman Tuhan. Yuk, semua lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini lagi kami boleh beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Sekarang kami mau belajar firman Tuhan. Engkau menolong kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan ataupun anak-anak yang ada di rumah. Roh Kudus memberikan kami semua pengertian untuk setiap firman yang akan kami renungkan saat ini. Segala kuasa yang tidak berasal dari Tuhan, yang mencoba mencuri benih-benih firman Tuhan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Biarlah hanya Roh Kudus yang memberkati kami dan menolong kami untuk mengerti firman-Mu saat ini. Haleluya, amin. Ya adik-adik, siapa yang pernah berantem? Coba angkat tangan.
Iya, siapa yang pernah yang punya adik yang suka nangisin adiknya, yang suka ngambil makanan adiknya, yang suka jahilin adiknya? Wih, iya. Hari ini kita belajar firman Tuhan tentang Nabi Nuh. Siapa yang ingat Nabi Nuh? Iya, kita semua udah belajar tentang Nabi Nuh ya. Adik-adik, zaman itu, waktu itu, ketika Tuhan menciptakan manusia, menciptakan langit, bumi dan semuanya, Tuhan bilang semuanya itu sungguh amat baik. Semua yang Tuhan ciptakan itu baik dan manusia dibilang sungguh amat baik. Tapi berjalannya waktu dari hari ke hari, tahun ke tahun, satu saat manusia itu melakukan banyak kejahatan. Mereka berantem, mereka mencuri, mereka tidak lagi beribadah kepada Tuhan, tidak lagi baca firman. Semua manusia di bumi melakukan kejahatan. Lalu Tuhan bilang, Tuhan sedih. Tuhan sedih melihat manusia yang melakukan banyak kejahatan. Sampai Tuhan bilang, aku akan memusnahkan semua manusia. Tapi ada satu keluarga adik-adik. Ada satu keluarga yang mereka selalu belajar firman Tuhan. Ada satu keluarga yang takut akan Tuhan. Ada satu keluarga yang selalu merenungkan, berdoa, beribadah dan tidak melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Siapa? Dia adalah Nabi Nuh. Tuhan lihat, oh ternyata ada satu keluarga yang taat kepada saya. Berarti semua manusia akan dimusnahkan kecuali keluarganya Nabi Nuh. Satu hari Allah berfirman kepada Nabi Nuh. Firman Tuhan hari ini dari Kejadian. Adik-adik boleh buka. Dari Kejadian pasal 6. Sudah? Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9 sampai yang ke-22. Kemudian Kejadian pasal yang ke-27. Ya, nanti adik-adik boleh baca. Perhatikan saja Alkitabnya. Satu hari ketika Tuhan sudah lihat semua manusia itu jatuh dalam dosa, melakukan kejahatan dan itu membuat Tuhan sedih. Tuhan lihat ada keluarga Nuh yang hidup taat kepada Tuhan. Ya, lalu Tuhan berfirman kepada Nabi Nuh. Katiar baca ya, adik-adik perhatikan Alkitabnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka, jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Wah, bayangkan adik-adik, Nuh kaget. Tuhan mau memusnahkan semua manusia, bahkan semua makhluk di bumi, termasuk hewan dan tumbuhan. Tapi ada satu pengharapan lagi yang Tuhan bilang kepada Nuh. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Lalu ayat 22 katakan apa? Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Nah adik-adik, waktu Tuhan berencana memusnahkan semua manusia dan makhluk yang ada di bumi, Tuhan hanya melihat satu keluarga, yaitu keluarganya Nabi Nuh. Tuhan beri perintah kepada Nuh, Nuh kamu bikin bahtera. Ukurannya Tuhan kasih. Nanti kalau adik-adik baca, lihat di Alkitab ada. Tuhan kasih ukurannya begini, begini, begini. Adik-adik tahu dari buku-buku yang Katiar baca yang lain, Nuh membuat bahtera itu selama kurang lebih 100 tahun. Bayangkan 100 tahun. Karena Nuh percaya kepada Tuhan, lalu akhirnya Nuh panggil anaknya. Dia punya 3 orang anak. Siapa yang ingat anaknya Nuh? Ada 3 orang. Sem, Ham, dan Yafet. Nuh panggil anak-anaknya. Tuhan memberikan kita perintah untuk membuat bahtera. Karena Tuhan mau memusnahkan semua manusia yang ada di bumi, termasuk hewan dan tumbuhan. Mari kita buat bahtera itu yang Tuhan perintahkan. Adik-adik, ya, Nuh panggil ketiga anaknya. Mereka mulai menggergaji kayu. Tuhan bilang tadi dari kayu gofir ya. Mereka mulai ketok-ketok, mereka mulai bikin.
Mulai mereka bikin, adik-adik tahu orang tetangga-tetangganya Nabi Nuh, kalau dia lewat, kamu ngapain? Dia tanya gitu sama Nuh, saya lagi bikin bahtera karena Tuhan akan membilang, ini orang gila katanya. Orang gak ada hujan, rumahnya di atas gunung begini, mana ada banjir. Waduh, tetangga-tetangganya tidak ada yang percaya. Tapi Nuh percaya dengan perkataan Tuhan. Nuh percaya dengan firman Tuhan. Makanya dia lakukan, dia buat bahtera. Setiap hari selama bertahun-tahun, kurang lebih 100 tahun dia buat. Kenapa begitu lama? Karena Tuhan juga mau memberikan kesempatan untuk semua orang yang ada di bumi ini bertobat. Setiap ada yang lewat, dia gila bikin kapal gede banget, buat apaan tuh? Bagaimana dia akan melayang? Nggak ada air, di atas gunung lagi bikinnya. Semua tetangganya meledek dia, meledek. Tapi sekalipun Nuh diledek, anak-anak Nuh diledek sama tetangga-tetangganya, Nuh tetap setia. Dia tetap bikin, tetap dia bikin. Lalu adik-adik, Tuhan bilang apa? Kita kembali ke Alkitab ya. Tuhan bilang apa kepada Nuh? Siapa yang boleh masuk nanti ke dalam bahtera ini? Hanya Nuh, 3 anaknya, istrinya dan istri dari anak-anaknya. Berarti berapa orang? Nuh, istri Nuh, 3 anak laki-lakinya, lalu istri anak-anaknya. Berarti cuma 8 orang. Juga hewan-hewan. Hewan itu Tuhan bilang bawa sepasang-sepasang. Sepasang burung, sepasang harimau, sepasang ini. Sampai akhirnya waktu yang ditentukan Tuhan. Lalu Tuhan menyuruh Nuh membawa hewan-hewan sepasang-sepasang masuk ke dalam bahtera. Kalau di gambar ini ada macan tutul ya. Sepasang itu berarti jantan dan betina. Lalu ada domba, wah anaknya dibawa. Ya, lalu ada burung yang ekornya besar itu apa? Burung merak ya. Di sini kalau di gambar ini, tapi semua hewan dibawa masuk ke dalam bahtera yang Nuh sudah buat, yang diperintahkan Allah. Masuk dan yang terakhir masuk adalah keluarganya Nuh. Nuh, istrinya, 3 orang anaknya dan 3 orang menantunya. Mereka masuk ke dalam bahtera. Makanan semua dipersiapkan untuk hewan-hewan, untuk Nuh dan keluarganya. Lalu akhirnya ayat yang ke-7 dalam pasal 7 katakan, masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Ketika Nuh sudah masuk semuanya, akhirnya Tuhan menutup. Bayangkan, Tuhan yang tutup bahtera itu. Lalu ayat 12 pasal 7 katakan, dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam. Bayangkan hujan tidak henti-henti turun. Bukan cuman hujan, sungai-sungai meluap, lalu mata air. Adik-adik tahu ya, mata air itu sumber air. Itu terbelah dari gunung-gunung, semua terbelah dan tumpah airnya. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadilah air bah. Bahtera yang dibuat oleh Nuh itu mengapung di atas air bah yang Tuhan ciptakan. Bayangkan air bah itu terjadi selama 150 hari. Semua gunung tertutup oleh air. Pohon yang paling tinggi, gunung yang paling tinggi tidak lagi kelihatan. Yang kelihatan hanya bahteranya Nuh selama 150 hari. Bayangkan adik-adik, berarti tidak ada lagi makhluk di bumi yang selamat. Bahkan semut yang paling kecil pun mati. 150 hari air bah menguasai bumi. Adik-adik, apa yang kita pelajari dari Nuh? Karena Nuh taat kepada firman Tuhan, yang disampaikan. Karena Nuh percaya, dia taat, dia beriman melakukannya, maka dia selamat. Begitu juga dengan adik-adik dan Katiar. Kita belajar dari Nuh. Dia percaya kepada firman Tuhan. Dia percaya kepada apa yang Tuhan katakan dalam firman Tuhan dan dia lakukan, maka dia selamat. Nah adik-adik, kita juga harus begitu. Kita harus percaya kepada firman Tuhan. Kita harus percaya kepada apa yang Tuhan katakan, maka kita akan selamat. Ya, Nuh
istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang menantunya selamat karena mereka percaya. Jadi mari kita belajar untuk tetap percaya. Apapun yang terjadi, Nuh diejek oleh tetangganya, dia tetap percaya. Nuh diketawain sama tetangganya, dia tetap percaya melakukan firman Tuhan. Itu juga yang harus terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sekalipun kita mungkin menghadapi tantangan, hari-hari ini kita hanya bisa beribadah di gereja. Tapi ingat, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan memberkati, Tuhan melindungi kita. Jadi adik-adik, mari kita harus percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Ingat, firman Tuhan ini adalah perkataan Tuhan. Karena itu kita harus tetap percaya. Kita mau belajar satu bagian ayat hafalan. Adik-adik boleh buka Ibrani. Ibrani pasal 11. Oke, Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7. Semua sudah pegang Alkitabnya ya? Yuk kita mau baca sama-sama dulu Ibrani pas 11 ayat yang ke-7a. Sama-sama ya. 1, 3. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Itu pembacanya sampai di situ. Ayat hafalannya Kak Tiar akan ajarkan. Perhatikan. Ya, kita akan belajar ayat hafalan kita yaitu dari Ibrani. Ya, Ibrani 11 ayat 7a. Ibrani 11 ayat 7. Karena iman maka Nuh dengan taat mempersiapkan. Oke, sebentar ya, maaf. Karena iman maka Nuh dengan taat mempersiapkan bahtera. Sambil dihafal ya. Mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Nih ayat hafalan kita. Yuk adik-adik di rumah ya. Kita baca sama-sama. 1, 3. Ibrani 11 ayat 7. Karena iman maka Nuh dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Yuk sama-sama dihafal. 1, 3. Ibrani 11 ayat 7. Karena iman maka Nuh dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Yuk lagi. 1, 3. Karena iman maka Nuh mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Tadi ingat ya yang kosong nih apa nih? Yang kosong apa? Dengan taat. Ya sekali lagi dengan taat ya. Ingat Ibrani 11 ayat 7. Karena iman maka Nuh dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Yo, sekali lagi. Ibrani 11 ayat 7. Karena iman maka Nuh mempersiapkan bahtera untuk keluarganya. Yo lagi. Ibrani 11 ayat 7. Karena iman maka Nuh bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Yuk sama-sama. Kalau kita ambil semua udah hafal belum ya? Kalau diambil semua udah hafal belum ya? Yuk sama-sama. Adik-adik boleh bilang di rumah ya. Ibrani 11 ayat 7. Karena iman maka Nuh untuk keluarganya. Oke? Ya, adik-adik hafalannya itu tadi. Sama-sama yuk, sama-sama di rumah belajar. Kita semua hafalin. Nanti kalau ada yang hafal boleh kirim videonya ke Kak Tiar. Ya. Kalau yang ada hafal, kirim videonya ke nomor Kak Tiar. Mamanya pasti tahu. Mamanya pasti tahu, videoin yang hafal.
Tapi cuma 3 orang aja ya. 3 orang. Dihafal bukan dibaca. Sama-sama ya. Ibrani 11 ayat 7. Karena iman maka Nuh dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Itu ayat hafalannya, itu bukan yang di Alkitab tapi yang sudah Katiar kasih tahu tadi ya. Yang sudah Katiar kasih tahu tadi di belakang. Karena iman maka Nuh dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Ya, seperti Nuh percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita juga harus percaya kepada Tuhan Yesus. Semangat, tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, ikutin apa kata orang tua kita ya. Yuk mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman yang boleh kami pelajari pada hari ini. Terima kasih karena kami punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang mengasihi kami, sekalipun kami orang-orang berdosa, tapi Tuhan mau menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu saat ini. Engkau memberkati semua anak-anak yang ada di rumah, kekuatan, kesehatan menjadi bagian milik mereka. Hikmat, kepintaran, akal budi juga Tuhan limpahkan bagi mereka. Engkau memberkati kedua orang tua mereka dalam semua usaha pekerjaan yang dilakukan, sehingga itu semua mendatangkan berkat-berkat yang melimpah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Hari ini kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi pegangan dalam hidup kami, agar kami tetap percaya, beriman kepada Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.